Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmat-Nya lah, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas video presentasi ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Siti Aisyah sebagai moderator. Adapun rekan saya, yaitu Kiki Reski Amalia selaku pemateri pertama, dan Alifa Fatima Salsabila selaku pemateri kedua. Baiklah, pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Kepada saudari Kiki Reski Amalia, dipersilahkan untuk membacakan materinya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang elastisitas permintaan. Pengertian elastisitas permintaan adalah suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini, pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi, maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Yang pertama itu elastisitas harga permintaan, adalah respon atau kepekaan jumlah permintaan akibat perubahan harga barang, atau dengan kata lain merupakan perbandingan daripada persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan dengan harga di pasar, sesuai dengan hukum permintaan, di mana jika harga barang naik maka kuantitas barang turun dan sebaliknya. Yang kedua itu elastisitas silang. Koefisien menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang apabila terjadi perubahan terhadap harga barang lain, dinamakan elastisitas permintaan silang atau singkatnya elastisitas silang. Yang ketiga itu elastisitas pendapatan. Koefisien menunjukkan sampai di mana besarnya perubahan permintaan terhadap suatu barang sebagai akibat daripada perubahan pendapatan pembeli, dinamakan elastisitas permintaan pendapatan atau secara ringkas elastisitas pendapatan. Selanjutnya, jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan inelastis sempurna. Elastisitas sama dengan 0. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang diminta. Yang kedua, permintaan elastisitas sempurna. Elastisitas tak terhingga, di mana pada suatu harga tertentu pasar sanggup membeli semua barang yang ada di pasar. Namun kenaikan harga sedikit saja akan menjatuhkan permintaan menjadi 0. Dengan demikian kurvanya berbentuk horizontal. Selanjutnya, permintaan uniter elastis. Elastisitas sama dengan 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan sama dengan persentase perubahan harga. Selanjutnya, permintaan tidak elastis sama dengan elastisitas kurang dari 1. Persentase perubahan kuantitas permintaan kurang dari persentase perubahan harga. Selanjutnya, permintaan elastis. Elastisitas lebih dari persentase perubahan kuantitas permintaan lebih dari persentase perubahan harga. Ini sering terjadi pada produk yang mudah dicari substitusinya, seperti makanan ringan, pakaian, dan sebagainya. Dan selanjutnya, faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. 1. Tingkat kemampuan barang-barang lain untuk menggantikan barang yang bersangkutan. Bila suatu barang cenderung tidak mempunyai banyak barang pengganti, permintaannya adalah tidak elastis. Semakin banyak jenis barang pengganti, semakin elastis permintaannya. Yang kedua, persentase pendapatan yang akan dibelanjakan untuk membeli barang tersebut. Semakin besar bagian pendapatan yang diperlukan untuk membeli,
suatu barang, semakin elastis permintaan terhadap barang tersebut. Dan yang terakhir itu jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis, semakin elastis sifat permintaan sesuatu barang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Alifa Fatima Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan membacakan materi kami, yaitu pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah konsep elastisitas juga dapat digunakan untuk menerangkan perubahan penawaran. Elastisitas penawaran mengukur responsif penawaran sebagai akibat perubahan harga. Koefisien elastisitas penawaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. ES sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentase perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran mempunyai jenis-jenis yang sama dengan elastisitas permintaan, yaitu terdapat 5 tingkat, di antaranya 1. Penawaran tidak elastis sempurna. Elastisitas sama dengan 0. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran S akan terlihat vertikal. 2. Penawaran tidak elastis. Elastisitas lebih kecil 1. Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga, artinya perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif kecil terhadap penawaran. 3. Penawaran uniter elastis. Elastisitas sama dengan 1. Perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. 4. Penawaran elastis. Elastisitas lebih besar 1. Perubahan penawaran lebih besar dari perubahan harga. Artinya, perubahan harga mengakibatkan perubahan yang relatif besar terhadap penawaran. 5. Penawaran elastis sempurna. Elastisitas tak terhingga. Perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada tingkat harga tertentu. Perusahaan mampu menyuplai pada biaya per unit konstan dan tidak ada limit kapasitas produksi. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. 1. Sifat perubahan biaya produksi. Penawaran akan bersifat tidak elastis apabila kenaikan penawaran hanya dapat dilakukan dengan mengeluarkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi, kalau penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang tidak terlalu besar, penawaran akan bersifat elastis. 2. Jangka waktu analisis. Dalam menganalisis pengaruh waktu kepada elastisitas penawaran, biasanya dibedakan 3 jenis jangka waktu, yaitu 1. Masa amat singkat. 2. Jangka pendek, jangka panjang. Masa amat singkat, di mana barang yang terdapat di pasar tidak dapat dirubah, yaitu hanya sebanyak yang ada di pasar dan kurva penawarannya elastis sempurna. Dalam masa yang sangat singkat, jumlah barang tidak dapat ditambah, maka harga mengalami kenaikan yang tinggi dari P menjadi P1. 2. Jangka pendek. Dalam jangka pendek, kapasitas alat-alat produksi yang tidak dapat ditambah, tetapi setiap perusahaan masih dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia itu dengan cara menggunakan faktor-faktor produksi, termasuk barang modal secara lebih intensi. Antara lain, caranya ialah memperpanjang jam kerja, memperbaiki manajemen produksi, menggunakan tenaga kerja lebih efektif, dan sebagainya. 3. Jangka panjang, di mana produksi dan jumlah barang yang ditawarkan dapat dengan mudah ditambah dalam jangka panjang dan penawarannya bersifat elastis. Pertambahan ini adalah jauh lebih besar dari penambahan jangka pendek. Oleh karena penambahan penawaran yang cukup besar tersebut, kenaikan dari harga P menjadi P1 adalah lebih kecil daripada dalam keadaan jangka waktu amat singkat dan jangka pendek. Baik, itulah dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke... Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu elastisitas harga permintaan mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa konsumsi berubah ketika harganya berubah. Elastisitas permintaan ditunjukkan dalam bentuk persentase perubahan atas kuantitas yang diminta sebagai akibat dari 1% perubahan harga.
elastisitas harga penawaran, yaitu mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa berubah ketika harganya juga berubah. Elastisitas harga ditunjukkan dalam bentuk prosentase perubahan atas kuantitas yang ditawarkan sebagai akibat dari 1% perubahan harga. Adapun faktor utama yang menentukan elastisitas permintaan harga yaitu banyaknya barang pengganti yang tersedia, persentase pendapatan yang dibelanjakan, dan jangka waktu analisisnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saran serta kritikan yang bersifat membangun sangat diharapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.